Selamat siang untuk kelas 12 AKL, di mana hari ini, hari Senin, kita bertemu kembali untuk mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Pada hari ini, Miss Ernest akan mereview lagi pelajaran kita minggu lalu, yaitu pelajaran tentang pencatatan akuntansi biaya ya. Untuk hari ini, Miss Ernest akan penjelasan terakhir ya. Dimana kemarin Miss Ernest sudah jelaskan, ibaratnya hari ini tuh Miss Ernest review untuk terakhir kalinya supaya di minggu yang akan datang kita akan masuk materi selanjutnya ya. Oke, Miss harap hari ini kalian kembali fokus dimana kemarin kita 3 hari sudah libur, sudah weekend. Hari ini kita kembali lagi mempelajari pelajaran. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, biaya bahan baku penolong. Akuntansi biaya bahan baku dan bahan penolong meliputi biaya pembelian dan pemakaian bahan. Di sini ada contoh studi kasus. Kita langsung saja ke studi kasus. Saya pakai pena ya. Oke, kita langsung aja ke studi kasus. PT Karisma memproduksi kaos berdasarkan pesanan pada bulan April 2019. PT Karisma memperoleh pesanan kaos dari Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk memproduksi pesanan tersebut. Perusahaan melakukan kegiatan sebagai berikut. Pada tanggal 12 April 2019, PT Karisma membeli kain dari PT Saritex secara kredit, meliputi jenis A 200 per unitnya adalah 42.000 dan bila dijumlahkan hasilnya 8.400.000 dan jenis B 400 unit per unitnya adalah 50.000 dan jumlahnya adalah 20 juta. Ya, untuk jenis C itu 600 unit, per unitnya adalah 30.000 dan jika di total harganya 18 juta. Dan kalau misalnya di total antara jenis A, jenis B dan jenis C, maka hasilnya akan dapat 46.400.000 ya. Yang kedua adalah membeli bahan penolong. Tadi yang pertama adalah bahan baku ya. Yang kedua adalah bahan penolong secara tunai. Ini tadi secara kredit. Jenis X 40 unit, 1 unitnya 10.000 dan jika di total adalah 400.000. Jenis Y 50 unit, 1 unitnya 12.000 jika di total adalah 600.000. Jenis Z 60 unit, per unitnya 8.000 jika di total adalah 480.000 dan kalau misalnya di total antara jenis X dan jenis Y maka hasilnya adalah 1.480.000. Nah, di sini kalian harus membuatkan jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Yang kedua adalah jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Dan yang ketiga adalah jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong ya. Oke, kita lihat di sini jawabannya. Jawabannya adalah jurnal. Ini adalah jurnal untuk sebentar ya, nih kursor saya kemana ya? Oke. Nih, di sini ada jurnal untuk mencatat pembelian bahan penolong ya. Nah, di sini ada persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah 46.400.000. Kita lihat dari mana didapat, yaitu adalah dari soal ya. Di sini ada jumlahnya 46.400.000 ya. Nah, yang kedua adalah persediaan bahan penolong didapat dari mana? Persediaan bahan penolong itu didapat dari sini ya. Itu adalah persediaan bahan penolong ya. Dan untuk yang selanjutnya adalah utang dagang. Pada utang dagang, tadi di sini adalah keterangannya adalah membeli kain dari PT Saritex secara kredit, berarti dia berbentuk utang dagang karena kita membeli barang ya. Berarti pada utang dagang sebesar 46.400.000 ya. Dari sini. Terus untuk kasnya, kenapa 1.480.000? Karena di sini ada keterangannya membeli bahan penolong secara tunai ya. Berarti 1.480.000. Oke. Yang kedua adalah dia suruh kita buat jurnal. Berarti untuk yang pertama adalah sudah beres. Yang kedua adalah kita akan buatkan jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku.
Di mana di yang sebelumnya kita sudah melihat jurnal untuk pencatatan bahan baku itu adalah di mana jurnalnya yaitu adalah BDP, barang dalam proses, ya. Barang dalam proses, strip biaya bahan baku. Lalu pada persediaan bahan baku, karena kita mencatat pemakaian bahan baku, ya. Terus kalau misalnya yang ketiga, berarti yang nomor 2 kita sudah selesai. Yang ketiga adalah jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong. Bahan penolong di sini totalnya adalah 1.480.000. Nah, jurnalnya yaitu adalah BOP sesungguhnya, ya. BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong, biaya overhead pabrik. Sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Berapa total ya? 1.480.000 ya, 1.480.000. Nah, itu adalah tentang biaya bahan baku dan biaya penolong. Oke, itu adalah berita tentang biaya bahan baku dan penolong. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya ya, yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja. Kartu kerja digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja untuk tiap-tiap pekerjaan individu. Biaya tenaga kerja dibukukan dengan cara mendebit barang dalam proses, strip biaya tenaga kerja, dan mengkredit utang gaji dan upah. Oke, di sini ada soal, PT Karisma menggunakan tenaga kerja untuk memproduksi kaos pesanan pada bulan April 2019 dengan perincian sebagai berikut. 1. Menggunakan tenaga kerja langsung selama 1.800 jam dengan tarif 10.000 per jam. Menggunakan tenaga kerja tidak langsung selama 100 jam dengan tarif 9.000 per jam. 3. Menggunakan tenaga kerja pemasaran dengan tarif 6 juta dan administrasi dan umum dengan tarif 2.800.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta mencatat transaksi biaya tenaga kerja yang meliputi 1. Jurnal pemakaian tenaga kerja, 2. Jurnal pengalokasian biaya tenaga kerja, 3. Jurnal pembayaran gaji dan upah. Nah, kita mau lihat lagi jawabannya ya. Yang pertama kita disuruh untuk membuat jurnal pemakaian tenaga kerja. Oke, di mana tadi keterangannya kita akan mengkredit utang gaji dan upah, ya. Oke, berarti jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji dan upah. Oke, Miss Eres mau tanya, ini yang 27.700.000 itu didapatnya dari mana? Yaitu, Miss Eres akan kasih tahu ya, didapatnya dari Oke, tadi udah dilihat kan jurnalnya itu beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah. Oke, yang 27.700.000 ini didapat dari yang pertama kita lihat di soalnya. Di situ 1.800 jam ya dengan tarif 10.000 per jam. 1.800 dikali 10.000 yaitu adalah 18 juta. Ya. Yang kedua adalah BTK tidak langsung ya selama 100 jam dengan tarif 9.000 kalau dikali menjadi 900.000. Yang terakhir adalah biaya tenaga kerja pemasaran dengan tarif 6 juta dan administrasi dan umum dengan tarif 2.800.000. Berarti 27.700.000 itu didapat dari 27.700.000 itu didapat dari 18 juta ditambah 900.000 ditambah 6 juta ditambah 2.800.000. Maka didapatlah 27.700.000. Yang selanjutnya adalah untuk mencatat yang B, jurnal pengalokasian biaya tenaga kerja. Jurnal pengalokasian biaya tenaga kerja itu kita pecah lagi, yang tadi 27 juta sudah kita dapat, kita pecah. Kan tadi 27.700.000 itu terdiri dari di BTKL, terus BTK tidak langsung, terus tenaga kerja pemasaran, dan administrasi dan umum. Berarti itu kita pecah, kita buat jurnalnya adalah BDP,
biaya dalam proses atau BTKL. Jadi BTKL itu misalnya sudah pernah katakan bahwa BTKL itu adalah tenaga kerja yang mengerjakan langsung barang-barang yang ada di produksi. Berarti BTKL-nya adalah 18 juta, ya. Lalu yang selanjutnya adalah BTK tidak langsung, yaitu BOP. Karena yang tidak termasuk BOP itu adalah biaya bahan baku dengan BTKL. Berarti BTK tidak langsung itu termasuk ke dalam BOP, ya. BOP strip BTK tidak langsung sebesar 900.000, ya. Terus kita lanjut lagi, yaitu adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu ada di soal, itu sekitar 6 juta. Lalu biaya administrasi dan umum itu adalah 2.800.000. Jadi kalau misalnya ditambah BTKL dengan BTK tidak langsung dan biaya tenaga pemasaran dan biaya tenaga administrasi dan umum itu adalah 27.700.000, ya. Untuk yang C, kita akan membuatkan Oke, untuk jurnal selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu adalah untuk jurnal yang selanjutnya adalah biaya untuk mencatat pembayaran gaji dan upah. Oke, kita sudah ketahui ya, gaji dan upahnya itu totalnya ada 27.700.000. Jadi kita akan membayarnya. Jurnal untuk pembayarannya yaitu adalah utang gaji dan upah pada kas, yaitu sebesar 27.700.000. Kalian sudah paham ya, karena kalian dari kelas 10 sudah tahu apa sih jurnal dari pembayaran gaji dan upah, yaitu utang gaji dan upah pada kas, ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari biaya overhead pabrik. Seperti yang Miss bilang, biaya overhead pabrik ini adalah biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung selain dari dua bahan itu, ya. Nah, kita langsung lihat aja contohnya, yaitu dalam memproduksi kaos pesanan pada bulan April 2018, PT Karisma membebankan biaya tenaga kerja langsung sebesar 18 juta. BOP dibebankan 110% atas dasar biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan penolong adalah 1.480.000 dan biaya tenaga kerja tak langsung yaitu adalah 900.000, ya. BOP selain bahan penolong dan tenaga kerja langsung adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat sendiri ya, biaya-biayanya apa saja dan jumlahnya adalah 17.400.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta membuat jurnal untuk mencatat BDP atau biaya overhead pabrik, jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi, jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik, dan jurnal untuk menutup selisih BOP, ya. Di sini Miss Eros kemarin sudah menjelaskan kepada kalian seperti apa yang harus dibuat, yaitu yang selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat BDP atau barang dalam proses biaya overhead pabrik. Oke, tadi kita sudah tahu di soal itu ada BOP dibebankan 110% dari BTKL. BTKL 18 juta berarti didapat dari 110% dikali 18 juta, ya. 110% dikali 18 juta. 18 juta dari soal dan 110 juga dari soal, ya. 110% dikali 18 juta yaitu hasilnya 19.800.000 pada BOP yang dibebankan yaitu 19.800.000, ya. Lalu yang B, jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi, itu yang sesungguhnya terjadi. Jadi kalian bisa tahu BOP yang sesungguhnya ini terdiri dari apa saja, yaitu selain dari biaya bahan baku dan BTKL, ya. Berarti yang termasuk adalah biaya-biaya lainnya, terus biaya bahan penolong, dan biaya tenaga kerja tak langsung. Sedangkan hasilnya ini kita dapat dari biaya penyusutan gedung pabrik sebesar 7 juta, biaya penyusutan mesin sebesar 6 juta, biaya pemeliharaan gedung pabrik sebesar 1.200.000, biaya asuransi sebesar 1 juta, biaya pemeliharaan mesin 1.200.000, biaya lain-lain pabrik itu 1 juta. Dan bila ditotal,
itu jadinya 17.400.000. Sedangkan yang termasuk ke dalam BOP sesungguhnya itu kita dapat dari biaya bahan penolong yaitu 1.480.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja tak langsung 900.000 lalu ditambah dengan 17.400.000 yang hasilnya adalah 19.780.000. Itulah yang menjadi BOP sesungguhnya, ya. Lalu kita lanjutkan permintaan yang ketiga yaitu adalah jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik, yaitu untuk menutup biaya overhead pabrik ya. Kita lihat di sini jurnalnya itu adalah BOP yang dibebankan pada BOP sesungguhnya ya, yaitu adalah yang pertama adalah kita akan tutup BOP sesungguhnya sama dengan BOP yang didepankan. Jika BOP sesungguhnya dan BOP yang dibebankan, maka jurnal penutupnya adalah BOP yang dibebankan pada BOP sesungguhnya ya. 19.700.000 kalau misalnya sama antara dua BOP itu. Tetapi kalau misalnya BOP yang sesungguhnya lebih besar daripada BOP yang dibebankan, berarti jurnalnya yaitu adalah BOP yang dibebankan selisih BOP pada BOP sesungguhnya ya. Jadi ini bukunya salah. Sebenarnya selisihnya harusnya di debit ya, bukan di kredit. Nah, BOP sesungguhnya karena lebih besar BOP sesungguhnya, maka panduannya yang kita lihat adalah BOP sesungguhnya ya. BOP yang dibebankan itu di debit dan selisihnya letaknya di debit sehingga genaplah dengan BOP sesungguhnya ya. Yang ketiga adalah jika BOP yang sesungguhnya lebih kecil daripada BOP yang dibebankan, berarti memiliki selisih. Selisihnya diletakkan di kredit. Kalau kalau misalnya BOP yang sesungguhnya lebih besar, maka selisihnya diletakkan di debit. Sedangkan kalau misalnya BOP yang dibebankan lebih besar dibanding BOP sesungguhnya, maka selisihnya ditaruh di kredit ya. Oke. Terus yang ketiga adalah permintaan jurnal untuk menutup selisih BOP. Jurnal untuk menutup selisih BOP. Yaitu adalah kita tutup dulu selisih BOP-nya. Kalau misalnya BOP-nya letaknya di debit, selisih BOP-nya letaknya di debit ya. Di mana kursor saya nih? Selisih letaknya di debit, maka jurnalnya adalah selisih BOP pada harga pokok penjualan, yaitu sebesar berapa ya. Nah, kalau misalnya selisih BOP-nya letaknya di kredit, maka jurnalnya kebalikan dari BOP yang letaknya di debit, yaitu harga pokok penjualan pada selisih BOP ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya yaitu adalah persediaan produk pesanan. Barang dalam proses, itu kalian bisa lihat sendiri, jurnalnya yaitu adalah persediaan barang yang dalam proses pada BPD, biaya bahan baku. Yang selanjutnya adalah produk jadi atau sudah selesai. Ya, sudah selesai kita kerjakan, yaitu jurnalnya adalah persediaan produk jadi pada BPD, biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja, BDP biaya overhead pabrik ya. Kalau misalnya tadi barang dalam proses itu adalah persediaan barang dalam proses pada BPD biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja, BDP biaya overhead pabrik. Berarti kalau misalnya yang ini sama aja jurnalnya yang produk jadi, tetapi hanya saja yang di debitnya itu namanya persediaan produk jadi karena produknya sudah jadi ya. Oke. Yang selanjutnya adalah setelah produk sudah jadi kita masukkan ke gudang dan kita serahkan kepada customer habis itu ya. Jadi kalau penyerahannya adalah kas. Kalau misalnya dia langsung membayar secara tunai maka jurnalnya adalah kas pada penjualan. Tapi kalau misalnya dia membayar secara kredit itu kasnya adalah piutang dagang pada penjualan ya. Lalu isinya harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Jadi harga pokoknya berapa? Persediaan produk jadi kita yang berkurang di gudang ya. Sehingga letaknya di kredit. Letaknya di kredit ya. Oke. Untuk
transaksinya kalian bisa lihat transaksi untuk barang dalam proses, produk jadi, dan penyerahan produk jadi itu ada di video praktikum akuntansi perusahaan manufaktur part 2 ya. Kita kan hari ini ada 2 jam, ada 4 jam. Berarti ada part 1, ada part 2 ya. Berarti ada part 2 ya. Part 2 silahkan lihat di YouTube Miss Ernest ya. Di situ ada part 2. Dan untuk tugas hari ini adalah kerjakan halaman 88, studi kasus 1. Kita buka ya, halaman 88. Studi kasus 1, kerjakan yang pilihan A, B, dan D. Untuk kartu harga pokok pesanan itu jangan dulu dikerjakan karena Miss Ernest belum menjelaskan. Coba kita olah soalnya ya. CV Aneka Jaya yang bergerak di bidang percetakan memproduksi barang berdasarkan pesanan. Pada bulan Maret 2018, CV Aneka Jaya memperoleh pesanan untuk membuat 40 unit meja belajar dengan harga 1.500.000. Biaya untuk memproduksi pesanan tersebut meliputi 1. Bahan baku 13.500.000 dan bahan penolong 750.000. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung 12.500.000 dan tenaga kerja tidak langsung 1 juta. Karyawan bagian pemasaran 1.250.000 serta karyawan bagian administrasi dan umum adalah 750.000. BOP yang dibebankan ke dalam produk adalah 90% dari tenaga kerja langsung. BOP sesungguhnya selain bahan penolong dan tenaga kerja langsung itu terdiri dari penyusutan aset tetap 750.000 dan pemeliharaan mesin yaitu 500.000. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta membuat jurnal transaksi. Oke, jurnal transaksi itu terdiri dari apa aja? Seperti yang sudah tadi Miss jelaskan di depan, jurnal transaksinya itu terdiri dari jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong. Ya, itu yang kalian buat untuk bahan baku. Lalu jurnal transaksi BTK-nya itu yang harus kalian buat adalah jurnal pemakaian tenaga kerja, terus jurnal pengalokasian biaya tenaga kerja, serta jurnal pembayaran gaji dan upah, ya. Jadi di situ kalian bisa buatkan jurnal, itulah jurnal transaksinya untuk biaya bahan baku dan BTK atau biaya tenaga kerja. Lalu untuk yang BOP, jurnal apa saja sih yang harus kalian buat? Yaitu adalah jurnal untuk mencatat BDP atau biaya overhead pabrik, ya. Lalu jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya ya. Jadi kalian buatkan dulu, itu adalah transaksi-transaksi, jurnal transaksi yang harus kalian buat. Jurnal mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong, jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja, jurnal untuk mencatat pengalokasian gaji dan upah, jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah, lalu jurnal untuk mencatat BDP biaya overhead pabrik, jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi, ya. Dan yang D adalah kalian diminta, yang B kalian diminta untuk jurnal untuk menutup akun BOP dan selisih BOP. Jadi kalian sudah tahu ya, jurnal untuk menutup akun BOP dan selisih BOP itu ada. Kalian lihat di halaman 52 yang contohnya tadi Miss Eres jelaskan, di situ ada jurnalnya. Jadi kalian tolong buatkan. Yang kedua adalah yang selanjutnya jurnal pencatatan produk jadi dan penyerahan kepada pemesan ya. Itu ada di halaman 53 dan untuk transaksinya itu nanti ada di part 2, di video part 2 ya. Karena kita ada 4 jam itu ada di video part 2. Oke. Tadi yang B menutup akun BOP dengan selisihnya. Berarti kalian harus cari dulu BOP yang dibebankan itu berapa, BOP yang sesungguhnya itu berapa, ya. Makanya itu kalian disuruh untuk membuat jurnal transaksinya dulu, baru kalian bisa membuat yang lainnya, ya. Jurnal pencatatan produk jadi tadi Miss R sudah jelaskan,
Ya, biaya bahan bakunya berapa, tenaga kerjanya berapa, dan BOP-nya berapa ya. Kalian tahu BOP-nya ya, apa saja, karena BOP itu adalah biaya-biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dan kalau misalnya biaya tenaga kerja, berarti kalian masukkan ya. Ntar untuk transaksi yang proses produk jadi dengan penyerahan produk jadi itu ada di video part 2 ya. Jadi tugasnya ini Miss tunggu hari ini ya, karena ini hanya sedikit saja. Miss yakin untuk kalian yang kelas 12 pasti bisa dengan cepat mengerjakan ya. Karena kalian sudah 3 tahun mempelajari akuntansi, jadi kalian sudah tidak kaget lagi untuk mempelajari akuntansi yang bermacam-macam transaksinya ya. Pokoknya itu aja dari Miss Eras untuk part 1. Tidak ada tambahan apa-apa. Dan ingat, pesan Miss Ernest, waktu kalian untuk belajar di sekolah tidak akan lama lagi. Kalian tinggal menghitung waktu dan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jika kalian lelah, ingatlah moto SMK, yaitu SMK bisa, SMK hebat ya. Pokoknya itu aja, ingat ya, berarti kalian itu yang masuk SMK adalah SMK bisa dan SMK hebat ya. Kerjakan dengan baik, jangan sampai ada yang salah. Jika memang tidak mengerti, silahkan menghubungi Miss Ernest ya, jika Miss Ernest tidak menjawab setiap pesan-pesan kalian. Karena begitu banyak siswa-siswa yang mengirimkan pesan kepada Miss Ernest, jadi Miss Ernest tidak bisa menjawabnya satu persatu dengan cepat ya. Hanya itu saja ilmu yang ingin Miss Ernest berikan kepada kalian. Miss Ernest berharap ilmu yang Miss Ernest berikan ini dapat berguna untuk kalian di masa yang akan datang maupun masa yang sekarang ya. Tetap jadi anak yang hebat, tetap jadi anak yang terbaik, baik dari sikap maupun akademik. SMK bisa, SMK hebat. Itu saja dari Miss Ernest. Terima kasih.